Hai para najis, baik lagi di Guy Village. Hai, apa kabar semuanya? Semoga baik-baik aja. Jadi di video kali ini gue pengen ngebahas yang lagi rame ya. Jadi nggak sengaja gue nge-scroll TikTok, terus nongol ini Pak Ribut ya. Jadi Pak Ribut ini rame karena dia tuh mengunggah video pas dia lagi ngajarin, maksudnya lagi apa sih, meriksa tugas-tugas gitu ya dari anak-anak muridnya. Dan ini tuh tingkahnya lucu banget, makanya tuh bisa rame. Tapi gue nggak ngelihat itunya, gue ngelihat ada satu momen dimana gue harus bahas gitu. Ya buat kalian yang baru gabung langsung aja subscribe biar nggak ketinggalan video lainnya. Maaf banget juga ya misalkan emang ini ada suara kipas. By the way, ini kamar gue asbes dan gerah banget Najils, jadi gue harus nyalain kipas, sorry banget ya. Kalau kayak gitu kita bahas langsung tentang Pak Ribut. Rasan sinau. Sini, Dharma salah, Dharma sini, Dharma ke sini. Alia pindah, Alia. Dharma, kewajiban murid yaiku mosok rasan murid. Ini betul sinau. Ya, mosok kewajiban murid itu rasan. Sampeyan seneng rasan ta? Mosok lanang-lanang kadang rasan. Nama aslinya adalah Ribut Santoso di SD Negeri Pagowan 01 Pasru Jambe, Lumajang. Nah, jadi Pak Ribut ini tuh pekerjaannya adalah seorang guru honorer di SD tersebut ya. Nah, dari nominal jabatan dia tuh udah jadi guru 19 tahun, jadi guru honorer ya. Tapi di SD tersebut itu dia udah berjalan 15 tahun. Pak Ribut aktif di media sosial terutama TikTok itu 5 bulan lalu ya. Jadi belum lama dia tuh main TikTok. Dan dia tuh selain jadi guru, dia juga punya usaha namanya tuh kayak semacam nyewain pakaian adat, nyewain pakaian karnaval. Kayak contoh kita waktu SD khususnya anak 90-an, kan kadang kalau hari Kartini suka pada nyewa ya, nyewa baju Kartini, maksud baju kebaya. Kalau yang cowok ABRI, karnaval gitu kan juga suka pakai baju-baju ABRI polisi lah gitu. Buat anak 90-an pasti ngerasain ya dimana nyewa-nyewa seperti itu Najils. Apalagi gue waktu itu yang foto-foto, orang foto lewat, foto gue jadi Batman kalau yang cewek India. Najis ya, itu ciri khas banget anak 90-an ya. Nah, jadi tuh Pak Ribut ini memang punya usaha nyewain baju. Selain itu dia juga adalah guru tari ya, tari. Nah, dia tuh pengajar tari di sanggarnya. Dia juga punya sanggar atau teater yang diberi nama R_ Dancer Management. Jadi itu nama TikTok dan nama YouTube sama nama IG-nya sama ya Najis, R_ Dancer Management. Nah, itu punya Pak Ribut tuh. By the way, mata gue bintitan kelihatan nggak Najil? Ini habis ngintipin anak kosan mandi kayaknya Najil. Nah, jadi nih Pak Ribut ini memang multi talent ya. Selain menjadi guru, dia juga punya usaha. Jadi tuh dia juga niatnya main TikTok dan sosmed buat mempromosikan UMKM-nya itu loh. Di akun TikTok atau media sosialnya tuh sering mengunggah dia tuh lagi meriksain tugas anak-anak dan dia tuh sambil videoin gitu. Nah, kita tuh fokus sama yang namanya April. Nah, April ini salah satu muridnya yang ceplos banget ya, wah Najils. Jadi di April ini yang bikin lucu loh, karena si April ini tuh nyeletuk. Jadi pada saat video itu, jadi tuh mereka lagi belajar tentang agama Islam. Katanya sih kebetulan tuh Pak Ribut bukan megang pelajaran itu karena nge-backup guru agama Islam itu gitu loh. Nah, di situ tuh ada pertanyaan kayak Nabi Lut itu ada di kaum apa, maksudnya waktu itu zamannya kaum apa di Nabi Lut. Nah, pada ngejawab kan kaum Sodom. Nah, kaum Sodom akhirnya ditanya lagi. Contohnya Pak Ribut ngomong nih, contohnya seperti apa? Nah, si April ini nyeletuk seperti Pak Ribut. Ini Najis, parah banget ya April, jujur banget. Nah, ini videonya kita lihat aja. Hari Senin. Tadi siapa yang salah paling banyak? Kamu. Siapa namamu? Aldo enggak pernah belajar kayaknya. Bangun 3, Pak. Kamu salah berapa? 14, Pak. 14. Kamu salah? 10, Pak. Awas kamu, nanti tak telepon orang tuanya. Salah. Kamu enggak belajar, Tarek? Salah 4. Ya, belajar apa enggak? Ya. Di kelas ini yang salahnya banyak anak dua. Apa, Pak? April salah berapa, April? Enggak ada. April betul semua agama. Salah 4. April PTS-nya betul semua, pinter April. Siapa lagi yang selain April betul semua? Yang salah 2, 3? 2. Kamu salah 3, kamu salah? Yang salah 2? Laki sama laki-laki. Laki itu kaum apa? Ya, Nabi Lut alaihissalam merupakan Rasul Allah yang diutus kepada kaum apa? Nabi Lut kaum apa? Jawabannya Kaum Sodom. Nah, kaum Sodom itu betul. Yang lainnya salah jawabannya. Kamu tahu enggak kaum Sodom itu kaum apa? Enggak tahu.
kemarin kan diterangkan sama Bu Ita, kaum Sodom. Yang anu ya Pak. Apa? Itu loh laki-laki sama laki-laki. Laki-laki? Sukanya, Pak. Laki-laki suka sama? Laki-laki. Nah, itu April betul. Kaum Sodom itu laki-laki suka sama laki. Kalau perempuan suka sama perempuan namanya apa? Lesbi, itu lesbo itu sabun. Ya, kaum Sodom itu laki-laki suka sama laki-laki. Contohnya di TV banyak. Contohnya seperti apa? Kok bisa Pak Ribut? Iya Pak Ribut. Loh, astagfirullahaladzim. Pak Ribut itu bukan contohnya kaum Sodom. Pak Ribut itu kaum normal. Pak Ribut itu normal, suka cewek, bukan suka laki sama laki. April boleh kamu April. Nanti enggak? Berarti ya kaum Sodom itu laki suka sama laki. Contohnya bukan Pak Ribut. Pak Ribut itu normal, suka cewek. Ngerti apa enggak? Ya, April. Kalau ngomong hati-hati April, enggak boleh. Ngerti apa enggak? Kaum Sodom laki suka sama laki. Bukan contohnya Pak Ribut. Pak Ribut itu normal, suka cewek. Kalau cewek sama cewek namanya. Nah, gara-gara video tersebar ini memang apa ya, Pak Ribut sama April ini jadi viral ya gitu. Sampai-sampai diundang, ada tuh podcast salah satu orang yang mengundang April dan juga Pak Ribut. Ya kalau gue sih menanggapinya sih memang lebih ke apa ya, lebih ke lucunya sih gitu. Tapi nggak lucunya juga sih. Nah gini loh, April kan bilang kalau contohnya itu seperti Pak Ribut. Mungkin karena namanya anak kecil ya. Gue pun kadang kalau misalkan agak di luar apa di jalan, misalkan agak kemayu sedikit, pasti kan anak kecil bencong gitu misalkan. Nah mungkin April ngeliat gelagatnya Pak Ribut kali ya. Nah ini tuh dikuatkan dengan video beredar Pak Ribut itu lagi kayaknya sih di Bali dan ngobrol sama bule, tapi kayak boti banget wah ya, ngondek banget. Nih kalau lihat deh ya. What's your name? Aldrich. Aldrich. And you? From? France. From man? French. 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 Aku Indonesia. Indonesia. Oh, Apa kabar? Oh, hidungnya mancung banget. Nemplek dong. Nemplek dikit. Saya nemplek dikit. Nah gue juga nggak bisa ngeklaim Pak Ribut itu juga penyuka sama jenis karena mentang-mentang dia godain bule. Tapi memang centil ya, Wak. Ibaratnya kayak boti-boti birahi ya, Najils. Jadi memang jelas banget di situ tuh kayak Pak Ributnya centil, dan di situ banyak banget loh yang komen kayak bener kata April bener. Pokoknya netizen memang jahil ya, nanti apa namanya tuh, emang katanya bener lah, berarti kata April kalau Pak Ribut bla 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 bla. Dah. Sumpah gue gak kakek, tapi gue gak mengklaim Pak Ribut juga punya sama jenis. Itu hak masing-masing, komen di komentar ya kalau menurut kalian apakah Pak Ribut juga sama seperti kalian. Najis. Gara-gara video itu Pak Ribut tuh langsung viral trending di Twitter gitu loh. Jadi terus juga di TikTok tuh rame banget yang pakai soundnya April dan Pak Ribut ini. Cuma ini tuh menjadi pro kontra loh. Jadi ada yang pro ke Pak Ribut, ada yang kontra. Kalau yang kita sebut dari yang ke pro dulu ya. Yang ke pro itu pasti kan lucu ya. Mungkin diambilnya tuh lucu gitu, dan memang benar adanya karena Pak Ribut menjelaskan kalau itu memang ada di soal PTS itu. Jadi nggak dibuat-buat sama dia, nggak ditulis gitu ya tugasnya. Jadi memang ada di buku tersebut bahwa memang seperti kalau menurut gue sih memang benar ya penyampaian Pak Ribut itu mungkin lebih ke penjelasannya tuh lebih gamblang, karena anak sekarang kalau menurut gue kebanyakan tuh pakai peribahasa tuh nggak ngerti ya gimana, makanya ngertinya tuh pakai bahasa kayak gitu. Cuma mungkin gue juga nggak paham di dunia perguruan atau gimana tuh kurang sopan, katanya sih terlalu frontal ya. Nah kontranya ini juga jadi tuh dapat Pak Ribut ini tuh dapat kayak semacam peringatan ya, kayak jangan sampai terlalu vulgar lah atau terlalu frontal untuk menjelaskan. Kita lihat video ini dari dinas apa gitu, kita cek aja. Pendidikan Lumajang, karena menurut mereka cara mengajar Pak Ribut itu terlalu vulgar dan berbahaya bagi anak di bawah umur. Nah, apa tanggapan kalian? PS ujian agama Islam di nomor 15. Tuh semoga aja dengan mungkin kita ambil baiknya aja ya. Mungkin memang benar sih penjelasan Pak Ribut. Dia tuh pengen ngasih tahu aja gitu, kayak contoh atau gimana lebih jelas kaum Sodom itu tuh seperti apa gitu loh. Bukan maksud kayak mengajarkan seks semacam gimana ya ke anak kecil. Tapi mungkin cara penyampaiannya aja salah, ditambah dia akan direkam, jadi mungkin kesebar. Mungkin kalau kata gue sih orang-orang melihatnya karena kelucuan April dan Pak Ributnya ini, bukan permasalahannya apa-apa kalau menurut gue. Coba di komentar di bawah menurut kalian tuh ngeliat video Pak Ribut sama April tuh ngeliat dari apanya sih, segi apa? Apakah kalian setuju dengan
perkataan Pak Ribut dengan cara seperti itu atau enggak? Coba komen di bawah. Dan apakah menurut kalian Pak Ribut ngondek atau najis gitulah, pokoknya komen di bawah ya. Semoga sehat selalu buat April dan Pak Ribut. Semoga semoga dengan viral ini mungkin bisa menjadi pelajaran Pak Ribut untuk mengajarkannya lebih hati-hati gitu, dan juga semoga dipanggilnya kemana-mana menambahkan rezeki buat April dan Pak Ribut. Semangat buat Pak Ribut dan April. Kalau kayak gitu gue pamit undur ini sebentar aja videonya, karena memang gue pengen nge-review reaction Pak Ribut aja sih gitu. Nah kalau kayak gitu jangan lupa di subscribe, like, comment, dan share ke teman-teman Cong atau normal kalian biar kita saling kenal. Pokoknya jangan bosan-bosan nonton video Billy. Tunggu video selanjutnya. Kalau kayak gitu Billy pamit undur diri. Salam najis.